Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bertemu kembali dalam mata kuliah Matematika Ekonomi. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi yang baru mengenai pangkat, akar, dan juga logaritma. Namun sebelum saya masuk ke materi, saya berharap semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dimanapun kita berada. Oke, jadi berkaitan dengan materi yang kita pelajari pada pertemuan kali ini sebetulnya bisa kawan-kawan resapi bahwa berkaitan dengan aplikasi atau juga terapan dari pangkat, akar, dan logaritma ini pada dasarnya sering sekali digunakan dalam menyelesaikan permasalahan di bidang ekonomi. Ya, beberapa di antaranya itu sebut saja untuk menghitung bunga, kemudian juga untuk menghitung keuntungan, ya, dan lain sebagainya. Oke, kita masuk ke materi yang pertama mengenai pangkat. Jadi untuk pangkat ini dalam beberapa kasus tertentu kita bisa menggunakan beberapa aturan ataupun kaidah yang memudahkan kita dalam menghitung bilangan berpangkat. Oke, jadi yang pertama, aturan pertama, bahwa bilangan bukan nol, ya, di mana dalam hal ini bilangan bukan nol itu dilambangkan dengan huruf X, bilangan bukan nol berpangkat nol itu adalah 1. Sepanjang, ya, X-nya itu tidak sama dengan nol. Artinya, bilangan misalnya 2 dipangkatkan nol, maka hasilnya adalah 1. Dalam hal ini contoh, ya, di mana di sini 4 dipangkatkan nol akan menghasilkan 1. Kemudian, bilangan berpangkat 1 adalah bilangan itu sendiri. Ya, artinya dalam contoh di sini 5 pangkat 1 sama dengan 5. Kemudian, minus 3 dipangkatkan 1 sama dengan minus 3. Kemudian yang C, 0 berpangkat suatu bilangan adalah tetap 0. Artinya, di sini bisa kalian lihat bahwa X ini mewakili bilangan, ya, mewakili bilangan. Kemudian bisa kita coba masukkan misalnya di sini bilangan X adalah 7, maka 0 dipangkatkan 7 adalah sama dengan 0 itu sendiri. Artinya kalau 0 kita kalikan dengan 0 sebanyak 7 kali, maka hasilnya tentu adalah tetap 0. Oke, jadi dari penjelasan pada poin A, bahwa semua bilangan, baik itu positif dan juga negatif, jika kita pangkatkan 0, hasilnya akan sama dengan 1. Oke, kalau 0 dipangkatkan 0, maka berapa kira-kira hasilnya? Silahkan kalian telusuri, ya. Coba kalian analisis, apabila 0 dipangkatkan 0, apa hasilnya? Kemudian yang poin B, sudah cukup jelas bahwa bilangan berpangkat 1 adalah bilangan itu sendiri, baik itu positif ataupun juga negatif. Ataupun 0, ya, dipangkatkan 1, maka hasilnya juga bilangan itu sendiri atau 0. Kemudian untuk poin C, sebetulnya sudah cukup jelas bahwa 0 berpangkat suatu bilangan tentu menghasilkan 0. Tapi bagaimana kalau misalnya 0 kita pangkatkan dengan bilangan, namun bilangan tadi adalah negatif? Apakah tetap menghasilkan 0? Ya, coba Anda telusuri. Kemudian yang berikutnya, ya, ini untuk poin D, bahwa bilangan itu bisa berpangkat negatif. Artinya, bilangan berpangkat negatif merupakan inverse atau hasil pembagian antara 1 dan bilangan tersebut yang dipangkatkan. Artinya, bilangan yang dipangkatkan tadi posisinya menjadi penyebut, sementara 1 adalah pada posisi pembilang. Jadi, kawan-kawan bisa melihat di sini bahwa ada suatu bilangan X berpangkat negatif N, ya. Artinya, di sini kita bisa menyelesaikannya dengan cara yang sedemikian hingga. Artinya nanti akan menemukan hasil seperti ini, ya. Oke, sebagai contoh di sini 2 pangkat minus 3, ya. Ketemu hasilnya 1/8. Kemudian prosesnya adalah 2 pangkat minus 3 ini kita pindahkan posisinya ke penyebut. Artinya nanti 1 ini menjadi pembilangnya dibagi 2 pangkat 3, ya. Kemudian baru kita selesaikan. Ya, hasilnya ketemu 1/8, atau kalau misalnya kita buat ke dalam berpangkat negatif, maka 8 pangkat minus 1. Artinya di sini sudah ditunjukkan atau dijelaskan cara untuk
cari atau menghitung dari bilangan berpangkat negatif. Bisa kalian buat seperti pecahan ya, dengan satu sebagai pembilang posisinya di atas dan bilangan berpangkat tadi sebagai penyebut. Dan ingat, jangan lupa untuk mengubah tanda pangkat yang awalnya negatif tadi menjadi positif karena posisinya sudah berubah. Oke, kemudian untuk poin E, bilangan itu bisa juga berpangkat pecahan. Artinya tidak hanya berpangkat positif atau negatif, tetapi berpangkat pecahan. Artinya kalau bilangan berpangkat pecahan, maka bisa kita katakan bahwa bilangan tadi itu bisa kita selesaikan dengan menggunakan konsep akar. Jadi mana penyebutnya, ya, penyebut itu yang B dalam pecahan ini tadi, itu yang menjadi akarnya. Sementara pembilang atau A di sini dalam pecahan, ya, A per B, yang akan menjadi pangkat pada bilangan yang berada di dalam akar. Ya, jadi ini diingat posisinya. Artinya kalau ada suatu bilangan ya X berpangkat A per B, maka posisi B di sini ya menjadi akar. Kemudian bilangan X jangan lupa untuk dipangkatkan dengan A, tetapi posisinya di dalam akar ini tadi. Ya. Nah, ini contoh dari poin E, yaitu 3 pangkat 2 per 5. Artinya kita lihat di sini bahwa untuk penyebut dalam pecahan ya yang menjadi akarnya. Kemudian 3 pangkat 2 itu adalah bilangan yang diakarkan 5. Artinya kita hitung lebih dulu tentu bilangan yang ada di dalam akar. Artinya 3 pangkat 2 ini yang terlebih dahulu kita selesaikan. Ya, baru kemudian kita akarkan seperti yang sudah dijelaskan. Oke. Jadi di sini baru kita ketemu nanti hasilnya 9. 9 ini yang kita akarkan dengan 5. Hasilnya nanti menemukan 1,55. Oke, cara paling mudah untuk menemukan akar sebetulnya kita bisa menggunakan kalkulator atau misalnya di laptop bisa menggunakan Microsoft Excel ya, atau aplikasi lain yang menurut kalian bisa digunakan untuk menghitung akar yang sudah cukup kompleks perhitungannya. Oke, jadi dalam hal ini bisa kita lihat bahwa pangkat di dalam akar itu sama halnya dengan bilangan pada pembilang atau bagian atas dari pecahan ya. Kemudian untuk akarnya itu sendiri merupakan pembilangan ya pada posisi penyebut atau kalau di pecahan di sini posisinya itu di B atau di bawah ya. Jadi ini harap difahami. Jika masih belum paham maka bisa diulang untuk bagian ini. Oke, kemudian yang berikutnya, jadi untuk poin F ya, poin F ini adalah mengenai pecahan yang dipangkatkan. Bahwa pecahan yang dipangkatkan itu sebetulnya bisa diselesaikan dengan menggunakan dasar bahwa hasil bagi untuk masing-masing suku, baik itu pembilang dan penyebut, itu yang kita pangkatkan. Maka itu adalah cara untuk menyelesaikan sebetulnya pecahan yang dipangkatkan. Oke, dalam contoh di sini, saya punya dua bilangan, ya, di mana X di sini mewakili pembilang, sementara Y mewakili penyebut. Dan pecahan ini dipangkatkan dengan A. Ya. Maka cara yang termudah adalah kita mengikuti langkah seperti ini pada contoh, bahwa X itu diwakilkan oleh 3, sementara Y diwakilkan oleh 4. Kemudian kita sama-sama pangkatkan 2, baik untuk pembilang dan juga penyebut. Artinya di sini 3 pangkat 2 dibagi dengan 4 pangkat 2. Dia akan menemukan hasil 9 per 16. Oke, jadi ini saya kira cukup mudah sebetulnya. Kita hanya tinggal memangkatkan dari pembilang dan juga penyebut dengan pangkat yang sama. Kemudian untuk poin G, ya. Jadi poin G ini sebetulnya konsepnya adalah bahwa bilangan yang memiliki pangkat di dalam kurung ini kita pangkatkan lagi. Ya, maka dalam hal ini bisa kita selesaikan dengan mengalihkan antara pangkat-pangkatnya. Ya. Sebagai contoh misalnya. Jadi di sini rumusnya adalah misalnya ada suatu bilangan utama X yang dipangkatkan dengan A, kemudian bilangan ini dipangkatkan lagi dengan B. Maka caranya adalah kita tinggal mengalihkan pangkat-pangkat A dan B-nya ini saja. Ya. Daripada kita melakukannya 2 kali nanti, maka kita tinggal mengalihkan saja A dan juga B.
pangkat ini. Sebagai contoh misalnya. Jadi di sini ada contoh soal bahwa 3 dipangkatkan 2 kemudian dipangkatkan lagi 4. Barangkali mungkin bagi kalian yang sudah mengetahui cara cepatnya, mungkin kalian akan mencari dulu yang di dalam kurung ini 9 ya hasilnya, kemudian baru kalian pangkatkan 4. Namun ada cara yang lebih sederhana bahwa 3 pangkat 2 dipangkatkan 4 ini bisa kalian cari dengan menggunakan rumus ini. Ya, artinya kalian kalikan dulu 2 dan 4, nanti ketemu hasilnya 8, maka tinggal kita hitung hasil dari 3 pangkat 8. Oke, jadi bilangan pada pangkat dikalikan dulu, kemudian bilangan utamanya, dalam hal ini 3, dipangkatkan dengan hasil kali pangkat tersebut. Artinya 3 dipangkatkan 8, menemukan hasil 6.561. Oke, sebagai latihan, silahkan kalian kerjakan untuk poin 1, 2, 3, dan juga 4. Ya, untuk memudahkan pemahaman. Oke, berikutnya kita akan sama-sama membahas mengenai kaidah perkalian dari bilangan berpangkat. Ya, kaidah perkalian antar bilangan berpangkat. Ada beberapa aturan sebetulnya yang bisa kita pelajari. Kemudian yang pertama, di sini mengenai hasil perkalian dari bilangan-bilangan berpangkat yang basisnya atau bilangan utama, di mana hal ini diwakili oleh X di sini, adalah bilangan basis yang berpangkat jumlah pangkat-pangkatnya. Artinya kalau misalnya kalian menemukan bahwa ada soal nanti yang kira-kira sesuai dengan kriteria ini, di mana X berpangkat A dikalikan X berpangkat B, maka kita cukup untuk menambahkan atau menjumlahkan pangkat-pangkat A dan B-nya ini saja. Ya. Kemudian baru kita selesaikan. Sebagai contoh misalnya. Jadi dalam hal ini di sini ada contoh 4 pangkat 2 dikalikan 4 pangkat 3. Artinya mungkin kalau misalnya kalian tidak mengetahui cara ini, maka kalian akan menghitung dulu yang ini, kemudian kalian hitung hasil pangkat yang ini, maka nanti baru kalian kalikan. Tapi ada cara cepatnya sebetulnya. Karena kita lihat bahwa bilangan utama atau basisnya itu harus sama, di sini dalam hal ini 4. Ini kebetulan sama. Ya, artinya kita bisa menggunakan cara ini. Ya, artinya kita tinggal menjumlahkan pangkat 2 dan 3 ini saja. Ya, kemudian baru kita selesaikan. Nah, dalam hal ini 4 dipangkatkan 5 akan menghasilkan 1024. Tapi harus diingat bahwa kaidah ini tidak akan berlaku kalau ada perbedaan bilangan utama atau basis. Misalnya yang ini memang tetap 4, tapi yang ini kita ubah menjadi 5. Maka otomatis aturan ini tidak boleh untuk kita gunakan. Karena terdapat perbedaan basis atau bilangan utama. Jadi diingat bahwa bilangan utama atau basisnya harus sama kalau kita ingin menggunakan kaidah ini. Oke, kemudian yang berikutnya, hasil kali. Ya, bagaimana kalau misalnya basisnya berbeda? Nah, maka untuk hal ini boleh demikian, tetapi pangkatnya ya harus sama, walaupun basisnya berbeda. Nah, dalam hal ini kita lihat bahwa ternyata ada perbedaan basis, di mana di sini dinotasikan dengan X, kemudian untuk yang satunya lagi ini dinotasikan dengan huruf Y. Tapi kawan-kawan lihat di sana bahwa pangkatnya sama, yaitu A. Ya, pangkatnya sama, yaitu A. Nah, maka dalam hal ini, kaidah ini boleh kita gunakan. Ya, artinya untuk memudahkan atau mempercepat kita menyelesaikan penyelesaian untuk kasus ini, alih-alih kita menghitung 4 pangkat 2 dulu, kemudian 6 pangkat 2, kemudian baru kita kalikan, maka kita boleh langsung secara cepat menyederhanakannya dengan penyelesaian yang demikian. Namun dalam hal ini, kita harus memastikan bahwa pangkatnya juga sama. Artinya di sini kita lihat bahwa pangkatnya ini kan sama-sama 2. Kemudian yang bilangan utamanya dulu kita kalikan, 4 dikali 6 sama dengan 24, baru kita pangkatkan 2. Nah, hasilnya nanti akan ketemu 576. Tetapi kaidah ini tidak akan bisa kita gunakan kalau misalnya terdapat perbedaan pangkat ya. Misalnya pangkat bilangan 4 ini adalah 3 ternyata, tidak lagi 2. Sementara pangkat untuk bilangan 6 tetap 2. Nah, kita lihat bahwa ada perbedaan pangkat. Tadi 4 ini ternyata pangkatnya 3, sementara 6
angkatnya adalah 2. Karena terdapat perbedaan, maka kita tidak bisa menyederhanakan perkalian bilangan berpangkat dengan kaidah ini. Jadi kalian harus memastikan bahwa basisnya itu memang boleh berbeda, namun pangkatnya harus sama. Ya. Oke, kemudian yang berikutnya mengenai kaidah pembagian bilangan berpangkat. Jadi sama seperti perkalian, untuk pembagian pun juga berlaku semacam aturan ya untuk mempermudah menyederhanakan penyelesaian soal bidang matematika. Oke, jadi dalam contoh di sini bahwa hasil pembagian sebetulnya bisa kita menggunakan konsep dengan mengurangi atau melihat dari selisih dari pangkat-pangkat bilangan tersebut. Tapi seperti pada perkalian tadi bahwa kita harus memastikan juga bahwa bilangan utama atau basisnya itu harus sama. Ya, jadi dalam hal ini sekalian lihat bahwa bilangan utama atau basis di sini diwakili oleh huruf X, ya, diwakili oleh huruf X. Walaupun demikian, kita lihat bahwa pangkatnya itu berbeda. Di sini dinyatakan dengan huruf A dan juga B. Ya. Nah, yang demikian ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan kaidah ini. Artinya kita tinggal mengurangi pangkatnya saja, kemudian baru kita selesaikan. Jadi kita tidak perlu susah-susah untuk mencari di mana dalam hal ini contohnya adalah 4 dipangkatkan 3 dibagi 4 pangkat 2, daripada kawan-kawan mungkin terlalu lama ya dalam menghitung 4 pangkat 3 dulu, kemudian bagi 4 pangkat 2, ya maka kita diperbolehkan untuk menyelesaikan atau menyederhanakan persamaan ini dengan menggunakan rumus ini. Artinya 4 dipangkatkan 3 dikurangi 2, kita selesaikan dulu operasi yang ada di pangkat ini. Artinya nanti simple, sederhana hasilnya, malah 4 pangkat 1 sama dengan 4. Oke, tugas kalian memang hanya cukup memastikan bahwa bilangan utama atau basisnya sama. Karena kalau berbeda, misal yang di sini 4, kemudian yang di sini 5, maka aturan ini jelas bisa kita gunakan. Karena terdapat perbedaan bilangan utama atau basis. Kemudian yang berikutnya, yaitu B, di mana sama seperti pada perkalian tadi, bahwa apakah boleh jika basisnya berbeda itu dipermudah untuk menghitung operasi pembagian untuk bilangan-bilangan berpangkat. Dimungkinkan demikian sebetulnya, sepanjang memang pangkatnya itu sama. Ya, sepanjang pangkatnya itu sama. Bagaimana cara kita untuk menghitungnya? Jadi dalam hal ini, ya, kita bisa menggunakan konsep pecahan sebetulnya. Ya. Jadi di sini eh, bilangan basis yang pertama itu dinyatakan dengan X, kemudian yang kedua bilangan basisnya itu dinyatakan dengan Y, tapi kalian lihat di sini bahwa pangkatnya itu sama, yaitu dinyatakan dengan A. Berbeda dengan contoh untuk yang di poin A ini tadi bahwa pangkatnya itu bisa berbeda, ya. Sementara kalau yang ini pangkatnya itu harus sama, namun basisnya diperbolehkan berbeda. Oke, jadi dalam hal ini dengan menggunakan konsep pecahan bahwa X itu bisa kita bagi dulu dengan Y, ya, sepanjang memang bisa dibagi. Tapi kalau tidak bisa dibagi, maka tetap kita biarkan saja posisinya seperti pada pecahan. Kemudian setelah ini baru kita pangkatkan dengan A. Artinya kalau misalnya dari hal ini kita menggunakan konsep pada slide sebelumnya mengenai bagaimana cara untuk menyelesaikan bilangan pecahan yang berpangkat, maka itu bisa digunakan untuk menyelesaikannya. Sebagai contoh di sini, ada soal bahwa dicari 5 pangkat 2 dibagi 4 pangkat 2. Maka sudah cukup mudah untuk kita selesaikan bahwa dengan mengikuti langkah ini, maka kita bisa menggunakan konsep pecahan untuk menyelesaikannya. Kemudian 5 per 4 dipangkatkan 2, maka nanti akan menemukan hasil 25 per 16. Artinya pada kasus ini bisa kita katakan bahwa bilangan utama atau basis itu bisa berbeda. Seperti pada kasus ini ada 5 dan juga 4. Ya. Namun pastikan bahwa sesuai anak panah ini bahwa pangkatnya itu harus sama. Ya, dimana dalam hal ini sama itu sebesar 2 di sini. Karena kalau berbeda, misal pangkat dari bilangan 5 ini ternyata 3,
ya, kemudian pangkat bilangan 4 adalah 2, maka kita tidak bisa menyederhanakan ya dengan menggunakan kaidah ini karena terdapat perbedaan pangkat itu tadi. Ya, maka kalian harus melihat juga bahwa apakah pangkatnya sama atau berbeda, apakah basisnya sama atau berbeda. Ya, oke, itu tadi penjelasan untuk bilangan berpangkat. Kemudian bagaimana dengan akar? Ya, jadi selain pangkat ada juga akar. Untuk akar bilangan, ya, akar dari sebuah bilangan itu sebetulnya adalah bisa kita kaitkan dengan konsep pangkat sebetulnya, karena akar dari sebuah bilangan merupakan bilangan utama atau basis yang berpangkat pecahan. Oke, ini sebetulnya hanya penurunan saja, ya bagaimana cara untuk membuktikan bahwa akar itu merupakan bilangan utama yang berpangkat. Oke, jadi di sini ada bilangan, dua bilangan X dan juga Y. Tapi di sini Y dipangkatkan dengan B. Ya. Kemudian dengan menggunakan konsep bahwa ini bisa kita selesaikan menggunakan konsep pangkat, maka hasilnya nanti adalah X pangkat 1 per B adalah sama dengan Y dipangkatkan B dikalikan 1 per B. Ya. Kemudian dari hal ini kita selesaikan, maka ruas kiri adalah X pangkat 1 per B, sementara ruas kanan adalah Y sama dengan Y dipangkatkan 1. Kemudian dalam hal ini coba kita pindahkan Y ini ke ruas kanan, sementara X pangkat 1 per B ke ruas kiri. Kemudian dengan menggunakan konsep bahwa X pangkat 1 per B itu adalah akar X pangkat B, ya, maka hasilnya nanti akan menghasilkan seperti ini. Ya, artinya bahwa Y ini kita sama dengan Y, maka hasilnya X pangkat 1 per B itu sama dengan akar dari X pangkat B. Ya, nah ini sebetulnya sudah membuktikan bahwa X pangkat 1 per B adalah akar dari sebuah bilangan di mana dalam hal ini X akar berpangkat B. Ya, oke. Nah ini terbukti ya rumus ini dengan menggunakan cara ini. Oke, dengan menggunakan contoh misalnya. Jadi di sini ada akar 64 pangkat 3. Maka sebetulnya ini sama dengan 64 pangkat 1 per 3. Dalam hal ini sama dengan 4. Nah, untuk menyelesaikan akar sebetulnya bisa kita menggunakan langkah-langkah berikut. Bilangan dalam akar boleh jadi bisa kita sederhanakan, walaupun dalam beberapa kasus tidak bisa kita sederhanakan. Karena dalam hal ini bilangan 64 bisa kita buat menjadi 4 dikalikan 4, kemudian dikalikan 4. Artinya 4 ini dikalikan sebanyak 3 kali. Tapi jika tidak bisa disederhanakan, maka kalian bisa menggunakan kalkulator. Ya, entah itu kalkulator saintifik, atau mungkin menggunakan bantuan dari aplikasi. Setelah kita sederhanakan, maka sebetulnya dengan menggunakan konsep deret, karena 4 dikalikan sebanyak 3 kali akan menghasilkan 64, maka sebenarnya sudah cukup jelas bahwa akar pangkat 3 dari 64 adalah 4. Ya. Jadi, saya kira untuk konsep ini seperti ini ya, cara untuk menurunkannya untuk membuktikan bahwa akar pangkat B dari X itu ternyata adalah sama dengan X pangkat 1 per B. Ya. Oke, kemudian yang berikutnya, ini mengenai akar juga. Ya. Ini sebetulnya ada kaitannya dengan aturan pada poin A. Jadi di mana akar dari suatu bilangan berpangkat adalah bilangan itu sendiri yang berpangkat pecahan. Di mana pangkat dari bilangan yang bersangkutan, ya, ini akan menjadi suku yang terbagi, ya, jadi suku terbagi. Sedangkan pangkat dari akar, ya, pangkat dari akar ini menjadi suku pembaginya. Ya. Artinya dalam hal ini, sekalian lihat bahwa akar pangkat B dari X pangkat A adalah sama dengan X berpangkat A per B. Oke, jadi dalam hal ini ada contoh sebetulnya akar pangkat 5 dari 3 pangkat 2. Sebetulnya sama dengan 3 pangkat 2 per 5. Ya, maka silahkan kalian putuskan apakah ingin menghitung yang ini atau yang ini. Tapi barangkali
di banyak kasus orang-orang akan lebih mudah untuk menghitung yang ini ketimbang yang ini. Ya, karena akan lebih mudah kalau kita menyelesaikan bilangan yang ada di dalam akar daripada kita langsung menghitungnya dari bilangan yang berpangkat pecahan. Oke. Penjelasan lebih lanjut sebetulnya atau penjelasan yang lain mengenai konsep geometri pangkat terutama untuk poin B sebetulnya hanya mengenai pembahasan atau rumus saja, karena kalau kalian lihat bahwa di sini hanya terdapat perpindahan posisi saja sebetulnya. Ya. Oke, kemudian untuk poin C, bahwa akar dari suatu perkalian bilangan itu adalah perkalian dari akar-akarnya. Maksudnya seperti apa? Artinya kalau kalian mungkin nanti diharapkan pada suatu kasus di mana akar pangkat B dari X dan juga Y yang dikalikan, maka kalian bisa menyederhanakannya dengan menghitung hasil dari masing-masing bilangan itu sendiri, ya. Artinya kita selesaikan untuk bilangan X dan Y pun itu sebetulnya diperbolehkan. Nah, sebagai contoh sebetulnya, di sini ada akar pangkat 3 dari 8 dikalikan 64. Ya. Jika di sini bisa kita pecah. Ya, kita hitung dulu akar 8, kemudian kita hitung akar 64, baru kita kalikan. Artinya di sini akar pangkat 3 dari 8 adalah 2. Kemudian akar pangkat 3 dari 64 adalah 4. Ketemu nanti hasilnya 8. Artinya kalau dalam hal ini kita bisa melihat bahwa bilangan dalam akar itu boleh berbeda. Namun akarnya harus sama. Ya, di mana dalam hal ini adalah 3. Dan untuk memudahkan perhitungan manual tentu boleh dipecah seperti pada kasus ini. Oke, kemudian berikutnya ini untuk bilangan pecahan. Jadi bagaimana untuk mencari akar atau menghitung akar dari suatu bilangan pecahan? Sebetulnya karena yang namanya pecahan, maka konsepnya sebetulnya adalah pembagian. Ya, artinya di sini sediakan contoh ya bahwa akar pangkat 3 dari suatu pecahan yaitu 8/64, bagaimana cara mencarinya? Nah, kalau kita melihat rumus bahwa seperti untuk poin C, bahwa di sini juga kita bisa pecah ya untuk membilang dan juga penyebutnya. Artinya kita bisa menyelesaikan dulu untuk menghitung akar pada pembilang dan juga akar pada penyebut. Oke, jadi dalam hal ini di sini ada dua bilangan diwakilkan oleh huruf X dan juga Y dan juga akarnya di sini B. Artinya kita bisa menghitung akar pangkat B dari X kemudian dibagi dengan akar pangkat B dari Y. Nah, dalam hal ini dicontoh ya, maka kita hitung dulu yang pembilangnya, kemudian penyebutnya kita hitung, baru kita selesaikan hasil baginya. Oke, jadi akar pangkat 3 dari 8 tentu adalah 2. Kemudian akar pangkat 3 dari 64 tentu adalah 4. Nanti kawan-kawan akan menemukan hasil 2/4 sama dengan 0,5. Tentu akan lebih mudah dicari kalau misalnya ini kita bisa sederhanakan daripada kita menghitung langsung dari pecahan ini tadi, maka mungkin kita akan membingungkan kawan-kawan. Jadi kita boleh menyederhanakannya seperti ini. Namun ada kriteria yang harus kita lihat bahwa bilangan dalam akar boleh berbeda. Namun akarnya ini harus sama. Ya, dalam hal ini akarnya diwakilkan oleh bilangan 3 di sini. Dan untuk mempermudah bisa juga dipecah dan diselesaikan untuk masing-masing, yaitu pada pembilangan dan juga penyebut untuk memudahkan kita menghitung secara manual. Oke, jadi itu tadi penjelasan untuk pangkat dan juga akar. Jadi di sini ada 5 soal latihan, coba kalian sederhanakan dan juga selesaikan. Saya berharap semoga materi yang disampaikan tadi mudah untuk dipahami dan juga jangan sungkan untuk menghubungi saya dan berdiskusi jika ada hal-hal yang masih belum difahami. Saya berharap semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.